Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang art therapy precautions atau kewaspadaan dalam melaksanakan pendekatan art therapy. Sebagaimana ragam bentuk terapi lainnya, art therapy juga memiliki keterbatasan dan hal-hal yang perlu kita waspadai dalam penerapannya. Khususnya di dalam penggunaan art therapy sebagai sarana terapeutik atau secara umum katakanlah sebagai perangkat untuk menyembuhkan gangguan-gangguan emosional, gangguan perilaku, gangguan pola pikir dan persepsi. Sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi art therapy, baik itu sebagai katarsis, sebagai sarana simbolik, sebagai sarana integratif, dan lain-lain. Dalam paparan kali ini perlu saya jelaskan hal-hal yang perlu diwaspadai dalam menggunakan art therapy sebagai sarana terapeutik atau untuk mengubah perilaku, pola pikir, serta aktivitas emosional dari kondisi yang kurang nyaman, kurang layak, menjadi kondisi yang lebih nyaman dan lebih layak. Pengertian terapi sendiri adalah perlakuan atau tindakan guna mengubah kondisi yang kurang layak menjadi kondisi yang layak. Kondisi yang tak layak seperti misalnya sakit, itu kondisi yang tidak layak. Atau kondisi menyimpang, atau juga seringkali dikenal sebagai disorder. Kondisi-kondisi ini relatif merugikan yang bersangkutan, bahkan ada kalanya merugikan orang lain atau lingkungan sosial. Oleh karenanya, perlu untuk diubah agar mengurangi beban bagi individual itu sendiri atau juga mengurangi beban bagi lingkungan kehidupannya, termasuk di dalamnya lingkungan sosial. Seperti yang kita pahami bahwa dalam dunia kedokteran ada ragam bentuk terapi, termasuk terapi obat-obatan yang kita biasa kenal dengan farmakoterapi. Ada terapi fisik, dikenal sebagai fisioterapi atau physical therapy. Ada jenis terapi untuk mengatasi gangguan kanker yang kita kenal sebagai kemoterapi, dan ragam terapi lainnya. Dalam dunia psikologi kita juga kenal bentuk-bentuk terapi perilaku seperti yang paling terkemuka sekarang adalah cognitive behavior therapy, dikenal sebagai CBT, atau ada juga rational emotive behavior therapy atau REBT, dan orang juga sering mempertanyakan dialectical behavior therapy ataupun bentuk-bentuk terapi perilaku lain. Termasuk di dalamnya bentuk-bentuk terapi perilaku integratif seperti family therapy, couple therapy, marriage counseling, dan juga termasuk di antaranya salah satunya adalah art therapy. Pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa art therapy bisa mencakup hal-hal seni secara umum, karena pengertian art mencakup aspek kesenian, termasuk di dalamnya musik, termasuk di dalamnya tari, termasuk di dalamnya seni rupa. Tetapi memang secara khusus art therapy itu sendiri lebih menekankan aktivitas seni rupa, kesenirupaan yang sifatnya visual, tanpa mengesampingkan seni musik dan seni drama dan seni peran dan lain-lain. Masalahnya adalah asosiasi art therapy lebih menekankan pada aspek visual, asosiasi music therapy lebih menekankan pada aspek auditorial,
Asosiasi movement therapy lebih menekankan pada aspek gerakan. Nah, penekanan perbedaan aspek ini berlangsung pada areal yang berbeda di otak. Oleh karena itu, bukan berarti satu dan lain itu tidak ada kesamaan. Satu dan lain bisa saling mengisi timbal balik. Hanya kekhususan titik beratnya memang berbeda. Jadi art terapi lebih khusus dititik beratkan pada aspek visual, tanpa menutup kemungkinan dilakukan integrasi dengan bidang seni yang lainnya. Sebagai bentuk terapi, tindakan transformasi dari kondisi yang tak layak menjadi kondisi yang lebih layak seringkali dikenal sebagai penyembuhan. Belum tentu kondisi yang tak layak itu kondisi sakit. Bisa saja kondisi yang tak layak itu bukan sakit, tapi hanya kondisi kurang nyaman. Kondisi kurang nyaman mungkin karena individu kurang berpeluang untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini bisa kita lakukan terapi. Jelas pada beberapa kasus memang kondisi tak layak adalah kondisi sakit. Sehingga sakit ini memang harus disembuhkan. Seperti misalnya individu mengalami kecemasan, belum tentu dia sakit kecuali kalau dia digolongkan di dalam high anxiety disorder atau kecemasan yang sangat tinggi. Kalau dia mengalami stres, belum tentu dia sakit, kecuali kalau dia masuk ke dalam kondisi depresi. Tentu ada hal-hal, aspek-aspek simptomatik atau gejala-gejala yang harus kita perhatikan. Nah, kalau individu mengalami kecemasan, maka sarana art terapi yang selayaknya kita gunakan adalah guna mengurangi kecemasan, bukan menambah kecemasan individu. Sebagai contoh, kalau individu mengalami kecemasan, kita minta individu mewarna dengan batas waktu tertentu, dan ini menjadi tekanan yang amat besar bagi individu untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga kecemasannya bisa bertambah. Oleh karena itu, boleh jadi yang kita berikan adalah bukan dengan batasan waktu, tetapi batasan tugas, dikenal sebagai task oriented, bukan time oriented. Time oriented adalah tugas itu diselesaikan pada batasan waktu tertentu. Task oriented, tugas itu diselesaikan hingga dia rampung dengan waktu yang tak terbatas. Tetapi kalau individu cenderung orang yang seringkali menunda, dikenal sebagai procrastination, menunda pekerjaan, maka sebaiknya tidak kita berikan tugas-tugas yang bersifat task oriented, karena bisa saja dia tidak pernah selesai mengerjakan tugas itu. Oleh karena itu harus kita berikan yang time oriented. Kalau ada individu yang mengalami gangguan psikotik atau dikenal dengan batasan keterputusan dengan realita, maka sebaiknya pendekatan art terapi tidak menjauhi realita. Misalnya, jelas individu mengalami psikotik. Yang seperti apa yang psikotik? Skizofrenia termasuk psikotik, delusi termasuk psikotik, halusinasi termasuk psikotik. Halusinasi itu misalnya melihat atau mendengar sesuatu yang orang lain tidak lihat atau tidak dengar. Delusi itu dikenal sebagai waham atau kesalahan persepsi diri. Jika orang mengalami delusi atau halusinasi, maka sebaiknya pendekatan art terapi tidak memberikan tugas kepada yang bersangkutan, misalnya untuk menggambarkan mimpi. Karena mimpi itu kondisi yang agak jauh dengan realita. Walaupun sebagian dari mimpi adalah rekaman peristiwa realita yang dimasukkan ke dalam alam ketidaksadaran. Tetapi jika individu itu sendiri mengalami masalah dengan menghubungkan diri dengan realita, dia lebih banyak berfantasi, dan sebagai terapis kita membawa dia ke alam fantasi, maka dia akan menjadi lebih sulit mendekatkan dirinya kembali ke dalam
alam realita. Jadi misalnya kalau yang individu mengalami psikotik sebagai individu skizofrenia, para penderita skizofrenia, lebih baik kita arahkan untuk menggambar hal-hal yang sifatnya realistis. Misalnya menggambar alam benda atau still life, dan dia belajar untuk melihat bagaimana benda itu selayaknya dipersepsi di dalam realita. Apakah itu warnanya, apakah itu bayangannya. Lalu ada sebuah gaya lukisan yang kita kenal sebagai Fauvist atau Dadaist, di mana individu bisa mewarnai secara bebas. Misalnya langit tiba-tiba berwarna hijau, atau gunung diberikan warna yang merah. Ini adalah impresi individu masing-masing. Kalau individu yang bersangkutan adalah seorang penderita skizofrenia, sebaiknya kita arahkan untuk menggambar gunung ya seperti warna kebiruan, langit ya kebiruan walaupun ada langit yang berwarna abu-abu dan awan-awan yang putih, tetapi yang lebih mendekati ke realita. Karena apabila semakin jauh dari realita, dia semakin sulit beradaptasi. Nah, oleh karena itu, sebagai panduan bagi para terapis, khususnya yang menangani kasus-kasus klinis, adalah sebaiknya untuk mendalami lebih jauh gangguan-gangguan psikologis, klasifikasi gangguan psikologis yang tertera di dalam buku yang dikenal sebagai DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Pada saat ini American Psychiatric Association menerbitkan DSM edisi 5. Sebelumnya DSM edisi 4 TR. Kalau untuk klasifikasi sebaiknya menggunakan DSM 5, minimal menggunakan DSM 4 TR. Bagaimana kalau dengan DSM yang sebelumnya? Ya, boleh-boleh saja, tetapi klasifikasinya berbeda. Penggolongan-penggolongan gangguan-gangguan penyakitnya berbeda. Misalnya seperti apa? Misalnya zaman dulu itu belum ada game online disorder atau kecanduan bermain game online. Zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu belum jelas bedanya antara satu gangguan dengan gangguan yang lain. Sedangkan sekarang itu sudah lebih banyak klasifikasi gangguan, termasuk misalnya factitious disorder by internet. Karena zaman dulu tidak ada internet. Factitious disorder by internet itu kepura-puraan. Jadi untuk mencari perhatian orang itu menjadi sakit dan bisa saja menulis di internet untuk memperoleh perhatian. Ini salah satu contoh saja untuk isinya DSM. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi, mereka yang hendak melakukan terapi terutama dalam bidang-bidang klinis seharusnya mempelajari lebih dulu DSM agar jangan sampai penerapan art terapi ini tidak selaras dengan diagnostika. Apa penyakitnya, apa gangguannya, bagaimana cara penanganannya, ini harus selaras. Jangan justru bertentangan, karena kalau saya analogikan dengan bidang kedokteran, apabila bertentangan, maka yang terjadi adalah dampak yang sebaliknya dari yang kita harapkan. Minimal side effect, dan malah mungkin akan menjadi dampak negatif atau counterproductive. Berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih banyak tentang beberapa pandangan yang melandasi pendekatan art therapy khususnya untuk bidang klinis.